Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Kali ini aku akan ngobrol-ngobrol bareng Kak Putra Biri. Pas dia kuliah, dia kan sudah lulus. Nah, dia kuliah itu dia mikir kayak, aduh, daripada dia nggak ngapa-ngapain, mending dia bikin akun YouTube gitu kan. Nah, dia ada 3 akun YouTube. Yang pertama itu YouTube pribadinya, itu tentang komedi-komedi orang Manado. Seperti apa komedi-komedinya. Nah, kalian bisa cek di channelnya Putra Biri. Lalu ada 2 channel juga. Ini channel kerohanian. Nah, yang pertama itu Angka dan Data Channel. Lalu yang kedua itu Katolik Keren. Nah, kita akan ngobrol, sharing bagaimana pengalaman dia dalam menjalankan 3 akun sekaligus. Yuk, kita langsung ngobrol aja bareng Kak Putra Biri. Halo semua, perkenalkan nama aku Putra Priyadibiri. Aku baru aja lulus jurusan Teknik Industri dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta, kampus 3 BSD. Jadi, kampus aku ini dekat banget dengan kampus dari Eugene. Kampus Eugene itu di UMN, Universitas Multimedia Nusantara. Cuman kita nggak pernah ketemu. Dari dulu kita ingin ketemu, ingin jumpa, tapi nggak sempat-sempat karena tugas dan lain sebagainya. Terus waktu Maret juga mau ketemu, mau meet up sama Kawanua, orang-orang Manado di sana perantau, tapi nggak sempat karena pandemi udah balik. Halo Kak Putra, semoga sehat ya. Nah, aku mau tahu dong, awalnya Kak Putra membuat YouTube itu bagaimana? Boleh diceritain ya? Awal mula aku bikin YouTube itu pas tahun 2000 berapa ya? 2019. Jadi tahun 2019 itu merupakan tahun yang paling berharga bagi aku secara pribadi karena berharga di sini artinya memberikan pelajaran yang wow, luar biasa, pelajaran hidup. Tahun 2019 itu aku ditipu. Jadi gini, aku waktu merantau ya tahu kan kalian gimana merantau itu, tentu anak-anak kosan, akhir bulan gimana, Indomie, tempe tahu itu udah nggak asing lagi bagi kita. Apalagi misalnya di awal bulan KFC, pertengahan itu KFC bagi 2, dan yang terakhir Indomie. Nah, terus aku akhirnya memutuskan untuk menambah uang bulanan karena aku nggak mau ribetin orang tua atau ngerepotin orang tua. Aku tambah uang bulanan dengan cara reseller, jadi reseller. Jadi barang-barang rohani itu aku jual dengan cara jadi reseller. Nah, di situ aku dapat keuntungannya. Terus waktu itu ada orang yang ingin beli barang aku, tapi dia bukan orang yang ingin membeli barang itu karena dari identitasnya aku pikir, masa sih dia bisa beli barang ini? Padahal kan dia sendiri kan bukan orang yang akan menggunakan barang itu. Terus dia tipu aku, dia bilang akan transfer lewat one click kalau nggak salah. Nah, ini juga pesan buat kalian semua, jangan sampai kalian mencoba-coba untuk transfer dengan menggunakan one click dan lain sebagainya, atau pembeli kalian itu hati-hati penipuan. Terus itu pertama kali bokap ngirim uang bulan sekitaran berapa ya? 800 apa 700. Habis lenyap, itu ditarik sama orang itu. Dia bobol ATM aku. Terus saat itu juga aku down. Aku ke kapel, aku berdoa, hanya berdoa, Tuhan, ini gimana caranya? Tapi aku puji Tuhan bersyukur karena saat itu aku waktu kuliah, aku jadi asisten lab, asisten laboratorium atau ASLab. Nah, ketika jadi ASLab itu, aku berharap ada uang tambahan dari situ. Meskipun uang bulan aku udah diambil orang, tapi aku mendapat uang tambahan dari situ. Tapi kayak nggak cukup gitu karena lama kan. Tapi puji Tuhan ada Indomie, ada stok Indomie di kulkas. Ya udah aku makan Indomie. Terus malamnya aku pikir, buat apa ya? Ya udah aku buat YouTube. Aku buat YouTube khusus untuk channel Angka dan Data. Jadi channel Angka dan Data ini aku push atau struggle terus itu saat momen itu. Jadi awalnya aku udah pernah buat satu video, aku upload iseng-iseng satu video terus booming. Tapi udah aku biarin gitu. Tapi karena aku pikir aku harus menghasilkan dari YouTube, ya udah. Karena kejadian ini aku ya udah harus struggle untuk bertahan hidup. Apalagi uang bulanan udah habis. Aku struggle, puji Tuhan berkembang. Dan itu terjadi sekitar bulan Oktober atau November, dan di Desember atau Januari,
puji Tuhan sudah capai 100.000 subscriber. Dan akhirnya aku dimonetisasi. Nah, intinya dari sini aku belajar bahwa everything happens for a reason. Segala sesuatu itu terjadi karena ada alasan. Jadi, kalau misalnya saat itu orang itu tidak ngambil uang aku pasti akan berada di zona nyaman. Nggak bakal keluar segala ide kreatif dari aku. Nah, itu sih. Kok bisa sih sampai kepikiran membuat lebih dari satu akun channel? Emang nggak ribet ya? Karena kan waktu itu Kak Putra masih sibuk dengan perkuliahan juga. Nah, gimana cara Kak Putra menjalankan 3 channel tersebut dibarengi dengan perkuliahan kakak? Pertanyaan yang kedua, untuk menjawab pertanyaan kedua sih sebenarnya ribet. Bukan ribet sih, lebih ke capek. Karena aku sekarang puji Tuhan udah punya 3 channel. Dan kayaknya udah sampai 3 channel aja. Mungkin kalau untuk buka channel keempat, channel kelima, aliran lain ya sebenarnya itu harus ada karyawan sih. Karena aku capek juga jadi manusia. Maksudnya sebagai editor, capek sebagai manusia ya itu kan manusiawi kan. Karena untuk mengedit video itu udah kayak kerja di kantoran. Jadi meskipun orang-orang bilang, oh jadi YouTuber itu enak ya, gini-gini, cuma sampai tidur-tidur. Enggak. Itu butuh perjuangan, pengorbanan, view sedikit, dan itu sungguh membentuk kita menjadi pribadi yang terus maju dan tidak mendengarkan apa kata orang lain, dan terus optimis dan berserah kepada Tuhan, lebih mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan daripada orang lain. Karena ingat, kita tidak minta makan dari mereka. Terus awalnya aku cuma punya angka dan data channel, tapi karena aku lihat kebutuhan orang, khususnya dari umat Katolik itu antusiasnya itu tinggi banget di angka dan data channel. Ya udah. Terus waktu itu aku dapat pesan atau saran dari Romo, seorang Romo pastor, namanya Pastor Ardi Stefanus Ardi Watuseke. Ini pastor ini dia waktu dulu satu paroki dengan Eugene. Nah, di Karompasan. Terus Pater menyarankan bahwa untuk aku membuka membuka channel baru khusus untuk katekese atau pengajaran iman Katolik. Jadi angka dan data channel ini akhirnya sekarang pure jadi channel umum. Terus Katoliku Keren ini dan puji Tuhan berkembang jadi channel religi Katolik. Awalnya aku nggak yakin, tapi bisa ya gitu ya. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Oh ya, untuk pertanyaan yang ketiga, klarifikasi aku lupa. Channel yang pertama aku itu bukan angka dan data channel, tapi cerita kampung Pubir. Jadi awalnya aku bikin video-video lucu tentang khas Manado. Jadi orang-orang Manado, gimana kehidupan mereka. Terus aku ada beberapa karakter nih di belakang nih karakternya. Dia ada sekitar 14. Nah, terus aku lihat peluangnya itu kayak kurang gitu kan. Aku sebenarnya tertarik di situ ngelawak. Meskipun aku dari dulu itu kata orang-orang itu nggak asik lah, nggak suka ketawa, nggak suka senyum. Sekarang udah putus urat, bahasa Manadonya seputus urat malu lah istilahnya gitu. Terus lama-lama seiring berjalan waktu aku menghibur, meskipun ya dalam menghibur itu tentu kan sebagai seorang yang selalu memberikan video-video lucu, bahkan juga sekalipun seorang komedian terkenal Sule pun pernah bilang justru ketika ia kalau mau jujur, ketika ia memerankan itu, dia jujur malu di depan keluarganya karena pakai wig, pakai ini untuk menghibur orang. Tapi ya itulah profesi, harus profesional. Dan yang pasti ada beberapa orang yang bilang garing. Nah, itu justru Sule bilang itu justru menjadi motivasi dan mengingat bahwa kita semua tidak bisa menghibur orang lain, kita semua tidak bisa menyenangkan orang lain ya. Karena ya wajar. Itulah dunia hiburan, karena setiap orang memiliki selera humor yang berbeda-beda. Ada yang humornya misalnya di TV, seri film, stand up komedian, ada yang kayak video-video gini di YouTube. Nah, terus aku lihat video lucu ini nggak berkembang, ya udah aku buat angka dan data channel. Jadi pesan buat teman-teman, kalau misalnya pintu satu tidak terbuka, ya kalian buka di tempat yang lain gitu. Ketika kalian lihat, wah pintu satu nggak kebuka, ya udah pindah ke pintu yang lain, pasti akan terbuka pintu yang lain, ketuk gitu. Misalnya kalian ke pasar A, produk kalian tidak laku di situ, ya udah kalian pergi ke pasar B, di mana siapa tahu orang-orang di pasar B itu lebih membutuhkan produk kalian gitu. Jadi intinya kalau ingin terjun ke dunia YouTube, pesan aku, kalau misalnya kalian buka channel terus nggak booming, ya udah buka channel yang baru sebagai cadangan untuk melihat mana yang booming. Ya udah di situ kembangkan. Aku buka angka dan data channel, puji Tuhan booming gitu.
Lalu kenapa bisa sampai kepikiran membuat channel YouTube kedua dan ketiga itu tentang kerohanian? Apakah karena dulu Kak Putra ingin menjadi frater? Apakah dari dulu ingin jadi frater? Enggak. Oh, dulu pernah. Dulu waktu SMP apa SMA ya? Itu pengen jadi frater ya, tau lah gimana masih polos-polos. Tapi kan harus jadi frater itu berat ya, nggak boleh nikah, terus harus struggle. Jadi ya aku pikir, wah berat juga ya. Tapi kata Romo paroki aku, dia bilang, semua panggilan itu sama, mau pastor, mau suster, mau umat biasa itu sama. Sebenarnya aku itu tertarik hal-hal tentang religi, khususnya iman Katolik itu, karena dari kecil itu aku udah kedatangan romo pastor suster yang berkarya pastoral di stasi aku. Dulu aku di stasi kecil sebelum pindah di Manado. Jadi waktu itu setiap katekis juga. Jadi setiap kali misalnya katekis mau ke umat, mendata umat, dia ajak aku waktu kecil. Terus juga ada pastor yang datang atau frater yang datang, dia selalu mereka itu tinggal di rumah paman aku. Terus frater itu selalu kayak memberikan buku-buku rohani gitu. Ya udah aku jadi tertarik dari kecil kan gitu. Jadi ya sebenarnya sifat kita itu terbentuk dari kita sejak kecil. Misalnya termasuk juga hobi kita. Misalnya kalian dari kecil hobi bulu tangkis, ya pasti ke depan akan jadi orang yang suka bulu tangkis. Begitu juga dengan aku gitu. Akan membentuk karakter kita. Makanya lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Terus untuk setelah kuliah, wah berat juga jadi frater. Ya udah, aku pikir aku sebenarnya udah nggak mau di bidang ini pelayanan karena ya sebenarnya aku minder. Kadang sering dianggap apa istilahnya sok suci dan lain sebagainya. Tapi Romo aku pernah bilang, dia support aku. Dia bilang ya semua orang manusia itu tidak ada yang sempurna. Justru ketidaksempurnaan kita itu kita pakai untuk melayani Tuhan. Sebenarnya aku udah capek di dunia ini. Aku sebenarnya ingin fokus aja ke angka dan data channel, tapi kayak Tuhan tuh kayak manggil-manggil, ayo gitu-gitu kan. Kayak apa ya gitu. Kayak aku tuh semangat banget kalau buat konten di Katoliku keren gitu. Jadi itu sih. Intinya kan ya apa ya, kayak lagu hidup ini hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan ya. Apalagi di dunia industri 4.0 sekarang ini, di dunia digital ya. Seperti kata Paus Fransiskus, temukanlah berbagai cara untuk mewartakan sabda Tuhan, ya tentu dengan cara evangelisasi di dunia digital atau pewarta digital. Kan dulu Kak Putra masih kuliah tuh. Nah, gimana cara kakak untuk bagi waktu antara membuat konten dan juga kuliah? Mungkin jawaban ini bisa menjadi salah satu jawaban yang ada di pikiran anak kuliah tentang, aduh, aku pengen bikin YouTube, bikin konten, tapi sibuk dengan kuliah ataupun tugas-tugas gitu. Jadi mungkin Kak Putra bisa menjelaskan. Untuk waktu sebenarnya aku orangnya termasuk orang yang bisa bagi-bagi waktu. Karena dari kecil itu aku sering susun jadwal aktivitas keseharian gitu. Dari kecil guru aku udah ajarin. Cuman kadang kalau misalnya bikin konten udah kelamaan, kadang udah sampai begadang, nah kadang udah kelewatan sih waktunya gitu. Untuk selama waktu kuliah itu, aku bisa bagi waktu, jadi kayak aku udah susun jadwal, oh hari ini aku kuliah jam segini, daripada aku gabut, ya udah aku bikin konten aja gitu. Bisa kok. Misalnya, sebenarnya aku jadi konten kreator YouTube itu yang paling mencolok itu saat aku di semester 7. Jadi puji Tuhan di semester 7 udah free kan, udah masuk semester akhir, tinggal skripsi lah istilahnya. Aku waktu itu semester 7, bahkan semester 8 pun masih. Waktu itu aku cuman ke kampus, bahkan hanya ngajar sebagai asisten lab gitu. Jadi nggak ada kuliah, ada kuliah tapi nggak terlalu padat. Dan aku bersyukur ya, mungkin itu semua waktu Tuhan pakai aku itu di semester akhir gitu. Dia nggak pakai di semester 5. Misalnya aku bisa bayangin kalau misalnya aku jadi YouTuber itu di semester 5, 4, 3, wah itu kuliah aku bisa keganggu gitu. Waktu awal-awal bikin konten, pernah nggak sih kepikiran untuk menyerah? Mungkin karena subscribernya sedikit, view-nya juga sedikit, atau bahkan kehabisan ide. Kalau pernah, bagaimana cara kakak mengatasi hal tersebut agar channel kakak bisa terus berkembang hingga saat ini? Waktu awal-awal bikin video itu, malah aku dihujat. Terus aku diremehkan orang-orang, bahkan ada yang mengatakan bahwa editan aku itu kurang bagus. Nah, di situ aku justru belajar dari Mary Riana dan juga Najwa Shihab. Dia mengatakan bahwa
kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan kepada kita, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan dari Mary Riana, itu Najwa Shihab, dan dari Mary Riana bilang, justru orang-orang yang selalu meremehkan kita itu, catat namanya, bukan Mary Riana, Sandiaga Uno. Catat namanya untuk kita simpan sebagai orang-orang yang memotivasi kita gitu. Justru dengan semakin banyaknya orang yang merendahkan kita atau haters lah istilahnya, justru itu bagus karena jujur aku jadi YouTuber itu karena ada salah satu teman aku itu dia nggak suka aku bikin konten-konten gini tentang religi, konten-konten tentang video lucu gitu-gitu. Akhirnya puji Tuhan aku ngambil itu dengan cara membalas bukan dengan menghina dia, tapi aku balas dengan prestasi. Aku tunjukkan gini. Waktu itu aku sempat down, waktu itu aduh gimana ini. Aku bahkan tanda kutipnya waktu itu aku difitnah sama teman aku, teman kuliah, lumayan dekat orang itu. Terus akhirnya awalnya aku bikin konten itu nggak di YouTube, aku bikin konten itu di Instagram. Terus dia bilang aku gini lah. Ada juga beberapa orang. Ya udah, akhirnya daripada aku nggak nyaman, ya udah lebih baik. Sama kayak aku bilang, ketika produk kita nggak laku di pasar A, kita pindah ke pasar B. Dari Instagram aku pindah ke YouTube. Dan puji Tuhan di YouTube pun menghasilkan. Awalnya aku di Instagram itu jadi selebgram, pernah dapat endorse tapi hanya 1-2 dan akhirnya ya udah gitu. Aku pikir ya mungkin Tuhan memanggil aku itu di YouTube bukan di Instagram gitu. Nah, justru awal-awal itu malah aku semangat. Aku semangat banget, tapi akhir-akhir ini karena udah 3 channel justru kadang-kadang capek, kadang-kadang views sedikit udah mulai down, kadang-kadang untuk subscriber sih kalau di YouTube itu nggak bakal turun, dia tetap naik. View yang bisa turun, misalnya jumlah penonton itu bisa turun, nah itu kan juga berpengaruh pada pendapatan kalian. Udah capek-capek ngedit tapi sepi banget gitu kan. Oke, terakhir nih Kak, boleh dong bagi tips and triknya buat YouTuber-YouTuber pemula, buat teman-teman yang baru mau mulai YouTube, ya termasuk saya. Semoga dengan bantuan kakak, siapa tahu bisa membuat teman-teman yang lain yang ingin membuat YouTube, membuat konten itu bisa lebih semangat lagi. Nah, untuk tips dan trik untuk YouTuber pemula, gampang banget. Buat kalian yang ingin jadi YouTuber, ya udah aku bisa training kalian, kalian bisa chat aku karena aku udah pengalaman dan puji Tuhan aku udah dapat silver play button 1 untuk Angkarian Data Channel. Doakan ya guys untuk channel kedua Katoliko Keren bisa mendapat silver play button. Untuk channel Putra Biri vlog pribadi aku itu sepi banget. Itu jauh banget untuk mendapat silver play button. Nah, untuk teman-teman yang ingin jadi YouTuber, aku hanya pesan, jangan kalian jadi YouTuber itu berfokus untuk mendapatkan cuan atau uang. No. Aku awalnya jadi YouTuber itu bukan untuk uang, tapi aku mengekspresikan. Jadi awalnya aku jadikan YouTube itu bukan untuk mendapatkan penghasilan, tapi sebagai sarana atau tempat untuk mengekspresikan talenta aku, passion aku di situ, tempat wadah yang menampung segala passion bakat kita. Misalnya kalian jago nyanyi, ya udah kalian post di YouTube. Sebagai tanda terima kasih dari YouTube itu, ya kalian dapat duit gitu. Nah, intinya untuk jadi YouTuber pemula, kalian harus lakukan dengan hati dan kalian punya value. Value itu artinya apa? Ciri khas kalian apa? Misalnya kayak aku, Angkarian Data Channel, misalnya sedikit banget orang yang misalnya bahas tentang misalnya kehidupan setelah kematian menurut 6 agama. Itu kan jarang banget. Nah, di situ aku value-nya apa? Salah satunya value aku menyebarkan nilai-nilai toleransi, di mana di Indonesia ini semakin banyak orang saling membenci gitu. Ya udah, aku ciptakan Angka dan Data Channel. Yang kedua, selain menyebarkan nilai toleransi, aku juga lebih fokus kepada konten-konten yang mengangkat citra bangsa kita, karena jarang banget channel-channel yang membahas tentang bangsa kita, yang mengajak orang-orang itu semakin mencintai bangsanya gitu. Karena aku bikin misalnya tarian-tarian khas Indonesia misalnya, atau enggak 10 penemuan Indonesia gitu. Nah, itu kan jarang banget kan, kebanyakan orang bikin channel ya udah entertainment, gosip gitu. Tapi semua itu terlepas dari kalian alirannya di mana. Aku itu yang pertama orangnya religius, ya udah aku banyak bikin konten religi. Terus aku orangnya nasionalis, cinta banget sama Indonesia, kan dari kecil itu wah, sering dilatih sama guru aku nyanyi lagu Indonesia gitu. Bahkan jadi pelatih gerak jalan, terus pemimpin upacara dan lain sebagainya. Terus yang ketiga pesan aku, untuk menjadi YouTuber,
tentu kalian harus punya tujuan. Jangan jadi YouTuber itu hanya untuk sekedar mengekspresikan diri kalian, tapi harus juga menghasilkan kan. Nah, untuk mencapai penghasilan itu simpel banget. Kalian hanya cukup capai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oke, ada kata hanya kan? Oke, itu hanya, tapi di balik kata hanya itu ada banyak banget perjuangan yang harus kalian lakukan ya. Intinya kalian ketika membuat konten atau mengupload, ya udah kalian upload aja, biarin aja nanti booming. Untuk teknisnya itu belakangan aja. Yang penting kalian bikin konten, aku saranin biar cepat naik 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Kalian itu bikin konten yang lagi viral. Misalnya saat ini Sriwijaya, atau enggak misalnya apa sih namanya, gempa, sulbar, atau kejadian, ya udah kalian bikin konten itu pasti booming gitu. Jadi di sisi lain juga kalian tetap mempertahankan ciri khas kalian. Misalnya aliran kalian, misalnya kalian di YouTube itu pengen buka channel tentang kuliner, bisa juga. Intinya YouTube itu sampingan, tapi profitnya itu wow, luar biasa. Bahkan gajinya itu cukup untuk membantu keseharian kalian dan kebutuhan kalian. Oke, makasih ya Kak Putra. Semoga next time kita bisa bertemu secara langsung dan kita bisa collab secara langsung. Oke, sekian video kali ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa menambah ilmu dan juga tentunya mendapatkan pengalaman yang baru lagi. See you on next video guys. Kalau kalian ada ide mau membuat video ataupun challenge, kalian bisa komen di bawah ya. Thank you.